Jadi orang yang berilmu, tanggung jawabnya, konsekuensinya harus kita amalkan apa yang sudah kita kaji. Itulah tujuan ngaji. Makanya sekian lama, kurang lebih 29 tahun Ustadz ya, 29 tahun. Kurang lebih 29 tahun. Al-Ustadz almarhum Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino itu membersamai kita. Jadi majelis tafsir Al-Quran ini sebelumnya dirintis oleh beliau Al-Ustadz almarhum Abdullah Tufel Saputro. Kemudian diteruskan oleh Al-Ustadz almarhum Dr. Andes Ahmad Sukino, Allahumma gfir lahumah. Selama 29 tahun, kalau Ustadz Abdullah selama 20 tahun merintis, mengajar, mendidik, membimbing, menasehati kita, mengenalkan kita tentang hidup dan kehidupan sesungguhnya yang harus dijalani oleh seorang mukmin. Kemudian diteruskan dan dikembang luaskan oleh beliau Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino kurang lebih 29 tahun melalui tausiah-tausiah beliau, melalui kesabaran beliau, keteguhan beliau, keuletan, kegigihan dan kesungguhan beliau, dan ketegasan beliau dalam menyuarakan Al-Quran dan As-Sunnah, apapun resiko dan konsekuensinya, kita menjadi kenal dengan agama kita. Lah, setelah kita mengikuti kajian-kajian beliau dengan sangat tegas, apapun yang beliau hadapi, jalan terjal, rintangan, cacian, makian, hujatan, fitnah sana sini, namun beliau tidak gentar, tidak mundur satu langkah pun, selalu menyuarakan kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah, sekalipun banyak yang tidak menyukai, banyak yang membenci. Sampai hari ini beliau sudah tiada, meninggalkan kita. Ternyata orang-orang yang membenci beliau, yang tidak suka beliau masih menghujat, padahal beliau sudah tiada. Lah kita bagaimana sikap kita? Idfa' billati hiya ahsan. Balas perbuatan mereka dengan yang lebih baik. Kita doakan mudah-mudahan orang yang membenci, yang masih menghujat sana sini, sekalipun beliau sudah tiada, kita doakan mudah-mudahan Allah membuka mata hatinya, Allah membuka pintu hatinya, dan kita doakan mudah-mudahan Allah tidak menutup, tidak mengunci mati hatinya. Sampai detik ini masih banyak komentar-komentar yang di sosial media itu yang menghujat dan lain sebagainya. Nah, kewajiban kita tidak perlu membalas, biarkan saja, nanti akan hilang dengan sendirinya. Selama 29 tahun kita dibimbing, dididik, diajar oleh beliau. Namun sekarang beliau sudah meninggalkan kita. Dan ini wajar, karena beliau juga manusia biasa yang punya batas waktu, punya batas usia yang dalam Al-Quran disebut dengan bahasa ajal. Ajal itu adalah batas usia kalau dalam bahasa Al-Quran. Jadi seluruh manusia itu punya batas usia. Kita pun juga demikian. Satu hari nanti, entah 1 jam ke depan, entah 2 jam ke depan, entah besok, lusa, minggu depan, atau bulan depan, atau tahun depan, pasti kita akan menyusul beliau. Tiket kematian sudah kita beli, sudah kita genggam semua. Tinggal kapan Allah mengizinkan kita untuk menggunakan tiket tersebut. Nah, batas usia dalam Al-Quran disebut dengan ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dan jika manusia itu sudah tiba ajalnya, sudah selesai batas ajalnya, batas usianya, maka tidak bisa diakhirkan, tidak bisa diajukan. Sekalipun kita sebagai murid-murid beliau sangat menginginkan untuk dibersamai beliau dalam masa yang lebih panjang lagi. Meskipun sampai hari ini mungkin masih ada di antara kita murid-murid beliau yang merasa bahwa beliau masih menunggui kita. Namun ketahuilah bahwa batas usia beliau telah usai. Yang diberikan oleh Allah telah usai.
Kewajiban beliau dalam berdakwah, dalam menyuarakan Quran Sunnah, dalam mengajak umat untuk kembali kepada Quran dan Sunnah telah usai. Itu yang disebut ajal, batas usia. Masing-masing dari kita juga punya batas usia. Tidak ada yang berani di antara kita yang berani menjamin bahwa 5 menit lagi kita masih hidup. Tidak ada yang berani menjamin. Karena yang namanya batas usia itu yang tahu hanya Allah. Tidak ada yang berani menjamin di antara kita 1 jam lagi kita masih hidup. Bahkan yang ngomong ini pun juga tidak berani menjamin saat ngomong masih Allah beri kesempatan untuk hidup. Tidak. Yang namanya ajal yang tahu hanya Allah. Maka kita diperintahkan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali betul-betul dalam keadaan berserah diri. Kita ketika ditinggal oleh guru kita, ustadz kita, pimpinan kita, wajar kita bersedih. Wajar sebagai manusia kita menangis. Namun jangan larut dalam kesedihan. Tidak perlu menangisi. Kita hanya diperbolehkan untuk menangis. Jangan sampai menangisi. Karena kalau terus menangisi nanti lama-lama akhirnya kita akan meratap. Meratap ini dilarang oleh agama. Tidak perlu menangisi karena perjuangan masih harus dilanjutkan. Perjuangan dakwah Islam melalui Majelis Tafsir Al-Quran ini harus terus dilanjutkan. Siapapun nanti pengganti beliau, siapapun nanti nahkodanya, wajib dilanjutkan perjuangan dakwah. Karena yang namanya perintah untuk menyuarakan kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah itu bukan perintah manusia, tetapi itu langsung perintah Allah. Bahkan Allah katakan dalam Quran surah Fussilat itu surah ke-41 ayat 33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Nah, apa yang telah beliau berdua rintis, perjuangkan dan kembang luaskan, yaitu dalam rangka menyeru manusia menuju Allah, menyeru manusia untuk berbuat amal soleh, berbuat hal-hal yang baik. Dan ini kata Allah sebaik-baik seruan. Tidak ada yang lebih baik lagi daripada menyeru kepada Allah dan mengajak manusia untuk berbuat baik. Waman ahsanu qaulan, siapa yang lebih baik perkataannya? Siapa yang lebih baik seruannya? Mimman da'a ilallahi, daripada orang yang senantiasa menyeru kepada Allah, wa amila sholihan, dan mengajak manusia untuk berbuat baik, wa qala innani minal muslimin, dan yang senantiasa mengatakan bahwa saya orang yang betul-betul berserah diri. Kalau kita betul mengaku sebagai orang Islam, isyhadu bi anna muslimun betul, ya mari kita perubah diri kita, akhlak kita. Akhlak kita betul-betul akhlak Qur'ani, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan As-Sunnah. Nah, inilah yang diajarkan oleh beliau berdua. Beliau berdua dengan teguh, dengan gigih, dengan tabah sabar menghadapi cobaan, menghadapi cacian, ujian, makian, hujatan, fitnah dan lain sebagainya, tidak gentar, tidak bergeming. Nah, kewajiban kita meneruskan ini, karena mendakwahkan Islam, menyuarakan Al-Quran dan Sunnah itu kewajiban kita sebagai orang Islam, kewajiban kita sebagai orang yang beriman, karena itu yang memerintahkan langsung adalah Allah. Maka saat ini jangan sampai sepeninggal beliau berdua, sepeninggal beliau Al-Ustadz Ahmad Sukino, kemudian kita menjadi putus semangat, putus harapan, ngelokro dan lain sebagainya. Dulu ketika kita masih ditunggui beliau, masih dididik, diajar oleh beliau, kita semangat dalam mengamalkan Islam ini. Kita semangat dalam berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Jangan sampai sepeninggal beliau kemudian kita menjadi ngelokro. Kalau itu kita lakukan, kita rugi dunia dan akhirat, karena nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Wajar beliau mangkat, beliau wafat, itu wajar. Nabi pun juga wafat.
Nabi ini kekasih Allah, utusan Allah, membawa risalah dari Allah. Namun beliau juga wafat. Beliau meninggalkan Al-Quran dan Sunnah yang harus kita teladani, harus kita jaga betul. Wajar kita bersedih, wajar kita merasa kehilangan. Namun ketahuilah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kekasih Allah, utusan Allah pun wafat. Apalagi Ustadz Sukino, tentu beliau juga akan wafat. Dan kita semua akan meninggal. Namun kalau kita betul-betul mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad meninggalkan pesan kepada kita. Ustadz Sukino, tentu beliau juga akan wafat. Dan kita semua akan meninggal. Namun kalau kita betul-betul mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad meninggalkan pesan kepada kita bahwa kita harus berpegang teguh kepada Quran dan As-Sunnah sampai kapanpun. Nah, ini yang harus kita suarakan. Beliau berdua, Al-Ustadz Abdullah Tufail dan juga Al-Ustadz Ahmad Sukino, menyuarakan ini, Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kita generasi penerus yang masih Allah berikan kesempatan hidup, kewajiban kita meneruskan apa yang telah dirintis, apa yang telah diusahakan dan diperjuangkan. Kita teruskan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita teruskan dengan lebih ikhlas lagi. Kalau ternyata tidak bisa lebih baik, setidaknya kita mempertahankan apa yang sudah dirintis dan apa yang sudah dijaga dan dikembang luaskan. Kalau bisa lebih baik lagi. Kalau tidak bisa, maka setidaknya mempertahankan. Jangan sampai mundur, apalagi sampai menghancurkan. Ibarat sebuah kapal, layar ini yang pertama kali, layar dakwah di majelis ini dikembangkan yang pertama kali oleh beliau Al-Ustadz Abdullah Tufail. Kemudian sepeninggal beliau, layar tetap dijaga agar terus terkembang, bahkan dikembang luaskan oleh Ustadz Ahmad Sukino. Kemudian sepeninggal beliau Ustadz Ahmad Sukino, jangan sampai layar itu turun sedikit saja, jangan sampai, apalagi sampai terlipat, na'udzubillah. Kalau itu kita lakukan, na'udzubillah, kita mengkhianati Allah, karena yang memerintahkan orang beriman untuk berdakwah, untuk menyuarakan kebenaran Quran dan Sunnah adalah Allah. Jangan sampai kita loyo, jangan sampai berputus asa sepeninggal beliau. Harus lebih semangat lagi. Segala sesuatu, kegiatan-kegiatan baik yang sudah kita laksanakan melalui kebersamaan di majelis tafsir Al-Quran ini, sepeninggal beliau harus tetap kita lakukan, harus kita jaga keistiqomahannya, harus kita tingkatkan lagi. Segala sesuatu yang bersama beliau sudah dikerjakan, kita teruskan, kita lanjutkan. Hal-hal baik kita lanjutkan. Seluruh agenda-agenda yang ada di majelis ini yang baik-baik kita lanjutkan. Jangan sampai kemudian terhenti, apalagi terputus sehingga layar menjadi terlipat. Na'udzubillah.